Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita kelas 6 yang kemarin sempat tertunda, yaitu tentang Quran surat Al-Kafirun. Kalau kemarin kita sudah belajar materi tentang tajwidnya dalam surat Al-Kafirun, juga asbabun nuzulnya. Hari ini di pertemuan yang kedua kita belajar tentang kandungan isi Quran surat Al-Kafirun. Oh iya, kemarin untuk kelas 6 masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Kalau tidak bisa masukkan ke formnya, silahkan dijapri ke nomor saya langsung ya. Jadi ditulis di buku tulis tugasnya, kemudian dipoto dan dikirimkan ke nomor saya. Nomor saya akan saya tampilkan nanti di akhir video ini. Tapi jangan lupa kalian klik subscribe dulu agar tidak ketinggalan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang Quran surat Al-Kafirun, kandungan isinya. Kita belajar mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam asbabun nuzul kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diajak untuk bekerja sama oleh orang-orang kafir untuk saling bekerja sama menyembah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah Tuhannya orang kafir selama 1 tahun, orang kafir diajak menyembah Tuhannya Nabi Muhammad juga selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan diturunkanlah surat Al-Kafirun yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Jadi langsung ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu apa toh? Orang-orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Oke. Selanjutnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat perantara wahyu ini surat Al-Kafirun itu meminta Nabi Muhammad untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah. Jadi aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak boleh dalam bekerja sama dalam hal agama. Kita mau bekerja sama dalam hal yang lain silahkan. Tapi ketika sudah berhubungan dengan agama, sudah berhubungan dengan Tuhan, kita tidak boleh untuk saling bekerja sama, untuk saling menyembah. Kalau toleransi silahkan. Toleransi itu kita tetap berhubungan baik antar umat beragama. Tapi tidak boleh sampai saling menyembah Tuhan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Orang-orang kafir itu bukanlah penyembah yang Tuhan yang kita sembah. Tidak pernah akan menjadi penyembah yang kita sembah. Jadi mereka sudah percaya bahwa Tuhan mereka itu ya seperti itu, berhala-berhala itu. Maka di situ Allah menjelaskan, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi itu diulangi lagi dari ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Itu tujuannya diulang-ulang itu karena saking pentingnya dan saking tidak boleh dilakukannya, maka Allah mengulangnya kembali dan menegaskan bahwa kita benar-benar tidak boleh untuk menyembah Tuhan mereka. Wala ana antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Itu sudah dijelaskan oleh Allah, diulangi kembali. Mereka juga tidak akan pernah menyembah Tuhan kita lagi. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Kalau urusan agamaku ya agamaku, agamamu agamamu, tidak boleh dicampur adukkan. Kalau urusan agama beda urusan dunia. Kalau urusan dunia silahkan mau kerjasama, misalkan buat toko antara orang Islam dengan orang kafir, silahkan kerjasama, tidak masalah. Tapi kalau urusan agama itu kita tidak boleh mencampur adukkannya. Nah, kandungan isinya itu kan artinya kandungan isinya seperti apa? Oke, yang pertama, pernyataan dan penegasan bahwa umat muslim tidak akan pernah menyembah seperti orang kafir sembah. Jadi
ditegaskan bahwa orang Islam, orang Muslim itu tidak akan pernah menyembah berhala seperti sesembahan mereka. Jadi di surat itu dijelaskan, ditegaskan orang Islam tidak boleh menyembah Tuhan mereka, karena Tuhannya umat Islam itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan mereka itu orang-orang kafir. Kalau zaman dulu yang disembah berhala itu Tuhannya banyak, ya, Tuhannya banyak, yaitu patung-patung itu. Oke, yang kedua, pernyataan dan penegasan bahwa sesembahan umat Muslim sangat berbeda dengan sesembahan orang kafir. Jadi sesembahan umat Islam itu beda dengan sembahan mereka. Kalau sembahan mereka itu berupa patung, dan patungnya itu ada banyak. Kalau orang Muslim tidak, sembahnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita seperti itu, kita berpikir bahwa Tuhan mereka itu banyak, dan mereka beda, itu kan ketika Tuhan mereka itu pengen membuat sesuatu, pasti akan saling membantu. Masa Tuhan kok saling membantu? Kan tidak mungkin. Tuhan itu sendiri bisa melakukan semuanya sendiri. Maka Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan mereka. Oke? Kemudian penolakan atas permintaan orang kafir untuk mengajak umat Islam menyembah apa yang disembah. Jadi di surat itu menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang mengajak kita untuk saling menyembah Tuhan itu ditolak langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lewat wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Jadi kita itu toleransi tetap diutamakan. Dan kita harus saling menghormati, tidak boleh saling menghancurkan, saling menjatuhkan, tidak boleh. Kita harus menghormati masing-masing kepercayaan, walaupun kepercayaannya berbeda. Tidak boleh kita saling menjelek-jelekan. Maka dari itu, ketika kalian punya teman kita itu berbeda agama, maka jangan sekali-kali kita menjelek-jelekannya. Kita harus toleransi. Apabila kita sedang beribadah, teman kita juga harus menghormati. Teman kita ibadah, kita juga harus menghormati. Tapi tidak boleh masuk untuk mengikuti ibadahnya. Ya. Selanjutnya, surat yang sengaja diulang-ulang itu merupakan penegasan dan pemutus harapan orang-orang kafir dalam mengajak orang-orang Muslim menyembah apa yang dia sembah. Jadi itu diulang-ulang di dalam surat Al-Kahfi. Tadi kan sudah diulang dua kali kan. Kita tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Itu diulang 2 kali. Dan ulangan itu menjelaskan bahwa kita benar-benar tidak bisa diajak kompromi dalam hal menyembah Tuhan. Kita tidak boleh sekali-kali bekerja sama dalam hal ibadah. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai sekarang bagi kalian yang masih belum tahu suasana luar, besok kalau kita keluar, kita sudah besar, ada teman kita yang berbeda agama, maka kita hormati mereka, tapi jangan sampai sekali-kali kita ikut menyembah apa yang mereka sembah. Oke, mungkin itu kandungan isi dari Quran surat Al-Kafirun. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan LKS-nya bab pertama, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan hasilnya itu ke saya. Nomor saya ini 085235171175. Itu bisa kirim via WA ya. Oke, sementara itu terima kasih. Akhiran billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.